kedua, biasanya akan terjadi duplikasi, betul? Duplikasi racun. Makanya, kenapa tadi karat-karatan kayak gini bisa terjadi? Gara-gara apa? Kita makan ayam, misalkan ayam itu suntik hormon terus. Otomatis yang terjadi apa? Ketika manusianya makan, yang terjadi duplikasi racun. Ya, makanya saya pribadi sangat tidak menyarankan minum susu formula, susu KWN. Nggak sangat. Kenapa? Banyak sekali alasan. Ya, salah satunya sapi aja kagak minum. Kenapa itu? Sapi aja kagak minum. Ya. Yang kedua apa? Banyak sekali. Ya. Contohnya, jadi sapi yang untuk itu tuh biasanya disuntik terus. Ya, ini fakta sebenarnya. Suntik terus supaya apa? Supaya dia keluar susu terus. Nah, pada suatu waktu sapi ini sampai pada masa dia memang hormon perempuannya betina itu meningkat karena kelas 10 tiba-tiba masuk suntikan. Double, jadi kan hormonnya double tadi dimakan oleh manusia, diminum oleh manusia. Terjadi apa? Manusia cepat kayak begini. Paham ya? Itu analisanya. Ya, itu terjadi sama juga dengan Anda semua, Bapak sekalian. Misalkan Anda minum jus, mungkin orange juice ya, ataupun jus jeruk dalam kemasan seperti itu saya pernah tweet namanya hashtagnya nyawa makanan. Ya. Ketika sudah makan seperti itu sebenarnya sudah tidak ada nyawa lagi. Kenapa? Enzimnya sudah habis semua. Ya, enzimnya sudah habis semua. Jadi apa? Kita cuma makan sampah saja sebenarnya. Ya. Sama juga dengan orang makan gorengan. Ya. Masih suka kan makan gorengan? Kalau saya sudah kurang suka, saya ganti dengan kukus-kukus sama rebus-rebus. Kenapa? Karena secara nutrisi benda yang digoreng, sisa nutrisinya bersisa cuma 15%. Ya, hanya bersisa 15%. Oke, kalau diulang-ulang terus dipanaskan apa yang terjadi? Makan apa? Sampah. Ya. Makanya saya kemarin waktu sempat ke Hongkong dakwah di sana, isi teman-teman DKI kita di sana. Ya saya lihat orang Hongkong tuh 60-70 tahun itu masih kuat gitu ya, masih taji-tajian gitu, ya masih nggak berantem sih, cuma gitu-gitu aja, cuma mengelilingi lapangan gede di kota itu kuat gitu, ya. Dia lihat orang Indonesia makan, dia bilang apa? Bukan, saya pernah tanya sama mereka, sama teman-teman di sana itu, apa sih rahasia? Ternyata orang-orang Hongkong itu ya, jarang sekali makan makanan yang digoreng. Makanannya kebanyakan dikukus, direbus atau diting. Mereka mau masak biasanya, ya, biasanya mereka mau masak itu masak langsung habis, bukan sesuatu yang dipanaskan berulang-ulang kayak kita nyaman di sini. Enak sih memang, apalagi minyaknya hitam banget gitu. Cakep banget gitu. Kalau kayak begitu ya, dia kata ini, lihat orang Indonesia makan gitu kan, makan gorengan apa gitu kan, enak di mulut, sampah di perut gitu. Kita mungkin udah biasa makan begitu, ya. Solusinya apa? Solusinya dikurangi, gitu. Dikurangi dan imbangi dengan yang non digoreng-gorengan. Makanya dalam satu hari dengan kondisi kita zaman sekarang Anda wajib makan buah dalam satu hari. Pertama. Yang kedua, Anda wajib makan mentah-mentah supaya selnya nggak haus. Ya. Yang paling luar biasa Anda wajib makan semua jenis produk lebah. Bahkan lebahnya pun Anda makan bagus. Lebah itu protein tinggi loh. Larva lebah itu protein tinggi. Kalau digerus, dibikin pupuk, itu baunya kayak susu. Saya pernah nyobain. Ya, produk lebah atau apapun, makan itu. Ya, baik sekalian. Jadi keracunan inilah yang terjadi zaman sekarang, ya. Belum apa-apa umur 20 tahun udah ubahnya. Ya. Ketemu sama istri, ketakutan. Kenapa? Takut peltuk gitu. Ya. Jadi perempuannya Pak, perempuannya frigid gara-gara hormon udah bermasalah, lagi bermasalah juga, ya. Jadi kok bisa kayak begini? Fenomena-fenomena karatan seperti itu yang sebenarnya dalam Islam Rasulullah SAW sudah ajarkan kepada kita semua, ya. Nanti kita punya paket detoksifikasi bulanan. Anda mau beli nggak? Paket detoksnya Nabi itu apa? Ya, kayak begini nih, ya. Ini fenomena karatannya. Ya. Ini usianya sama Pak, 68 tahun. Yang ini udah kayak begini, yang ini masih kencang wajahnya. Ya. Karatan kayak gitu. Jadi kita gitu kan, bisa dicek umur biologis itu, bisa dicek. Umur kita mengikuti tahun bisa dicek, umur biologis bisa dicek. Ya. Jangan-jangan
kita udah melebihi masanya. Yuk, kalau saya, jadi pola seperti ini akan membuat kita sebenarnya bukan lagi anti aging. Kalau Anda sudah mulai tahu hukumnya, reverse aging. Kembali, jadi orangnya umurnya dia aku 30 tapi dicek umur biologisnya 10 tahun. Ya, tapi dia nggak kekanak-kanakan gitu, enggak. Yang maksudnya ya, usianya ya. Nah, Rasulullah SAW sebenarnya sudah mengajarkan kepada kita semua ya. Mana ya? Ini dia. Paket pembersihan bulanan Rasulullah. Apa itu? Nih, 8 plus 3 plus B. Apa itu? Dalam satu pekan kita berpuasa. Puasa apa? Dikali 4, 2 kali 4, 8 hari. Dalam satu bulan kita disunahkan berpuasa pada 3 hari, 13, 14, 15. Plus terakhirnya pada tanggal 17-nya atau 19-nya atau 21-nya kita disunahkan Rasulullah SAW untuk berbekam. Kurang sehat apa kayak gini? Ya. Kalau kita tahu, biar manfaat puasanya saya katakan luar biasa. Nah, prinsipnya seperti apa? Prinsipnya kayak begini ya. Saya mungkin nggak bisa cerita semua gini. Ini akan berlaku pada tubuh kita, ya. Karena tadi dua karatan semua. Ibarat ini pertanian yang penuh dengan pupuk, yang ini pertanian yang kita mau garap ke arah pertanian organik. Oke, pertanian yang konvensional ke pertanian organik biasanya akan dilakukan apa dulu? Ada yang tahu? Ada petani sini? Diolah dulu kan, nggak ditanami kan? Ya, biasanya dari konvensional, dari pertanian pestisida mau ke beralih ke organik, maka akan ada namanya land clearing. Nggak ditanami apa-apa, digemburi terus, digembur terus seperti itu, ya. Disuplai dengan nutrisi-nutrisi yang ada pada yang organik, yang alami, sehingga apa? Dia siap. Prinsip ini Pak berlaku sebenarnya pada manusia. Kenapa? Sebenarnya kan saya sudah bilang bahwa tubuh kita terbuat dari tanah. Tanah ini mana sebenarnya tanah itu di sini, karena penyerapan itu ada di sini. Ya, di perempuan nggak bisa hamil, ya, laki-laki nggak bisa menghamili perempuan atau istrinya atau suami seperti itu. Ya, gara-gara apa? Gara-gara ini. Kata siapa? Kata Nabi. Nabi bilang apa? Nabi bilang perutmu rumah penyakit, kata Nabi. Ya. Makanya kalau mau bersihin dulu. Kemarin saya kebetulan ada pasien satu, Mbak gitu, dia mau hamil lagi, sudah punya anak. Saya katakan, Mbak, gampang. Sebenarnya suatu gampang gitu loh kalau mau. Kenapa? Kalau tanahnya sudah siap, maka dari arah manapun kita masukin gampang. Spermanya sedikit, masuk sini subur, jadi dia. Filosofinya begitu. Ya. Kalau tanahnya sehat dan siap menyerap apapun, maka ketika ada sakit apapun, minum yang sederhana sudah sehat. Kalau jadi masalah adalah ketika tanahnya rusak semua, yang terjadi apa? Racun terus masuk, minum herbal, minum apapun, nggak berfaedah. Kenapa? Herbal itu membersihkan ini dulu gitu. Makanya jangan serat. Karena banyak orang katakan herbal, jamu itu kerjanya lama. Ya. Dan Anda jangan takut minum jamu. Ya. Tidak ada salah dengan jamu. Sekarang saya tanya, apakah ada di negeri kita ini yang benar-benar minum jamu yang asli dan pure? Pernah ada keracunan orang minum temulawak? Nggak ada. Pernah ada orang keracunan minum sambiloto? Nggak pernah ada. Nggak ada sebenarnya. Minum aja jamu tiap hari. Ya, nggak ada masalah. Orang Jepang, Okinawa, Jepang salah satu penduduk yang usia harapan hidupnya sangat tinggi sampai 90 tahun ke atas. Gara-gara apa? Ternyata gara-gara salah satunya mereka sangat gemar mengkonsumsi kunyit. Kunyit merupakan salah satu anti-aging terbaik, anti penuaan terbaik, dan dia obat ini perut. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat wajah kita itu, ya bisa kita obatnya itu sesuai dengan warna gitu. Wajahnya kuning kan? Obatnya yang kuning. Wortel, temulawak, kunir, lihat aja risetnya kayak apa. Wajahnya hijau. Ada apa orang yang gangguan limpa, wajahnya agak kehijauan. Orang yang gangguan limpa sama lambung, wajahnya agak kehijauan. Kalau orang yang warnanya pucat, ya, atau merah gitu, obatnya apa? Ya sesuaikan warna, itu filosofis tradisional banget dan bisa dipakai. Makanya temulawak, orang hepatitis kuning dikasih temulawak. Ternyata riset zaman sekarang seperti itu, ya. Nah, jadi makanya kalau kita kembali ke sini, mau sehat, sebenarnya salah satu yang sangat dianjurkan oleh medis oleh masalah adalah puasa. Ya. Supaya tanahnya sudah siap ditanami. Ya. Itu yang saya pernah baca di sebuah artikel di internet, katanya ternyata puasa 2 kali dalam satu pekan
makan itu bisa menghasilkan gen anti penuaan. Ya, mereka tidak menyebutkan harinya apa, tapi mereka katakan bahwa puasa 2 hari dalam satu pekan, puasa 52 namanya. 2 hari berpuasa, 5 hari nggak berpuasa, itu ternyata bisa menghasilkan gen anti penuaan. Dan pasien saya tadi nggak tanggung-tanggung, Bu, saya katakan ibu puasa Daud selama 3 bulan. Belum ada 3 bulan sudah hamil. Gara-gara apa? Saya suruh dia, ini ibu bersihin badannya. Ini kan perlu pupuk, ya kan? Ibarat badan kita, pencernaan kita itu kan perlu pupuk. Dua karak-karakan gitu, pupuknya dari mana? Nah, pupuk terbaik adalah semua pupuk yang berasal dari produk lebah. Makanya kalau orang Islam nggak minum madu, nggak bersyukur. Kenapa? Madu itu lebah itu bikin madu itu 10 kilo, bisa sampai 10 kilo. Tapi ternyata lebih sih, ya. Bisa 10 kilo itu cuma 1 kilo dia makan, sisanya 9 kilo untuk manusia. Jadi memang sudah didesain oleh Allah untuk kita gitu loh. Coba lihat isi madu itu apa? Semua jenis mineral unsur hara yang dibutuhkan oleh manusia itu ada pada madu. Bahkan semua jenis protein, termasuk yang ingin diet, ya, yang ingin kurus badannya dikit gitu, banyak juga nggak apa-apa. Salah satu yang paling sering saya sarankan itu adalah makan bee pollen. Bee pollen itu protein. Jadi kenapa bee pollen? Karena jadi kalau kita cerita diet, sebenarnya diet itu tidak mengurangi makan, tapi mengubah pola makan. Ya. Diet mengubah pola makan, bukan mengurangi. Yang biasanya makan daging kebanyakan diubah menjadi protein. Nah, berarti kenapa? Kita ini bukan karnivora, betul? Betul. Gigi kita ada berapa? 32. Ya. 28 gigi kita apa? Gigi seri apa gigi? Geraham. 4-nya giginya apa? Taring ya. Jadi komposisinya itu kalau dipresentasikan kurang lebih taring dan geraham itu atau seri tadi plus seri geraham itu kurang lebih 85%, taringnya ada 15%. Fungsi geraham dan taring sama nggak? Sama. Taring fungsinya apa? Mengoyak, merobek. Yang dirobek apa? Daging. Ya. Jadi sepreman-preman seseorang, ya tidak mungkin dia menggunakan gigi taring untuk mengoyak kampung yang dia makan. Paling menggunakan gigi seri. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau sudah tahu seperti ini, komposisinya sebenarnya idealnya yang namanya manusia itu makanan terbaiknya adalah jangan terlalu banyak daging. Kenapa? Gigi kita 15% cuman taringnya. Ya, kenapa? Gigi seri geraham kan non daging, kecuali gigi kita taring semua. Tapi itu kalau lihat ikan piranha makan itu kan daging terus kan? Kenapa? Giginya ada gigi geraham nggak ada. Hiu juga sama, ya. Harimau juga sama. Yang agak-agak aneh itu sekarang adalah kucing. Kucing mungkin pasca kenaikan BBM dia sudah kasih tahu sama anaknya. Nah, jangan susah. Ya, sekarang Anda kasih tempe sama kucing dia makan. Padahal di kucing apa? Taring kan? Kucingnya sudah mulai tawa tuh. Ya, jadi itu filosofis sederhana ya. Makanya sebenarnya kalau kita dalam Islam ya, prinsip ya sebenarnya dari pengobatan itu adalah pencegahan. Tadi sudah katakan. Dari mana caranya? Dari sini ya. Jadi Rasulullah SAW itu sebenarnya kalau kita lihat sehatnya beliau dari mana? Dari ini yang saya dulu pertama kali. Makanya lalu sekalian pernah baca hadis ini ya mungkin ya. Nanti katakan seperti ini. Nah ini. Rasul katakan panjang hadis ini, tapi di bawah saja ya. Saya sering bahas ini kata Rasul apa? Iza sholahat sholahat jasad kullu wa iza fasadat jasad kullu ala wahya qalbu. Dalam tubuh manusia terdapat segumpal. Jika daging itu baik maka baiklah semua. Jika daging itu rusak maka rusaklah semua. Ketahuilah daging itu adalah qalbu. Qalbu itu di mana? Nah, kalau saya tanya lagi, Anda mengatakan hati kan? Di sini ada hati namanya liver. Di sini ada namanya jantung. Heart, ya. Dan hati sampai sekarang tidak pernah bentuknya kayak begini. Bentuk hati itu kan dia trapesium ya, kayak gitu. Tapi katakan apa? Yang menentukannya sebenarnya adalah kolbunya. Ya. Kolbunya. Bagaimana caranya? Ya, jika kolbunya sehat, maka sehatlah semua. Jika semuanya rusak dari kolbu ini, maka rusaklah semua. Jadi bagaimana cara menjaga kolbunya? Sebenarnya kita sudah ada doanya.
Salah satu doa yang sering banget dibaca Rasulullah adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, supaya kita tuh online dan connect terus dengan Allah. Sebenarnya seperti itu. Tapi yang luar biasanya sebenarnya Ibu sekalian adalah kolbu itu bisa sehat kalau apa? Kalau dia terus menerus bisa mendekati rohnya dengan cara apa? Obatnya kolbu itu apa sebenarnya? Ya kayak begini, kita ikut majelis taklim, kita ikut pengajian, kita baca Al-Quran. Makanya apa? Orang yang kolbunya sehat, maka dia gampang menangis. Ya. Kalau Anda jarang menangis, ya, apapun jabatan kita, apapun program bisa, kalau kita jarang menangis, bisa jadi kadang-kadang, maaf saya katakan, kita kolbunya itu kurang tersentuh. Kenapa? Kalau kita contoh Nabi, saya mengatakan Nabi itu sudah nangis sering sekali. Ya, apalagi saya katakan para sahabat zaman dulu itu subhanallah, mereka orang yang sangat apa? Sangat gampang menangis. Ya. Jadi Allah katakan dalam Al-Quran seperti "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashiyyan mutasaddian min khashyatillah", kata Allah. Ya. Jika Al-Quran ini kami turunkan kepada jabal, maka jabal itu akan. Jika Al-Quran ini akan kami turunkan kepada manusia, kepada hatinya, kepada jiwanya, maka dia akan terjadi apa? Kharru sujada wa bukiya, kata Allah. Dia akan tersungkur, bersujud dan menangis. Makanya Bapak sekalian, penyakit itu tidak akan datang pada orang yang emosinya baik. Orang yang emosinya baik adalah orang yang hatinya baik, kolbunya terjaga. Orang yang kolbunya terjaga, maka orang itu adalah orang yang selalu memperhatikan apa yang dia konsumsi. Ya. Halalkan dia, tohibkan dia. Ya, karena Allah sudah mengatakan atau sudah berfirman kepada kita, wa kulu washrabu wa la tusrifu wa kulu mimma razaqakum Allah halalan thayyiban. Makalah yang halal lagi baik. Ya, kalimat Imam ini tadi ya. Ya. Jadi Allah katakan apa? Makalah yang halal lagi baik. Jadi sebenarnya filosofinya yang kadang-kadang bermasalah pada kita semua. Ya. Salahnya apa? Gak ngerti halalnya kayak apa, gak ngerti tohibnya kayak apa. Sehingga apa? Ini dia masalahnya. Ya. Kalau sekalian lihat gambar ini, ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di majalah Hidayatullah pernah dibahas tentang apa itu namanya? Bukan tentang itu satu edisi khusus membahas tentang halal. Ya. Saat itu yang jadi terbelalaknya saya adalah apa? Kata Kepala Dinas Peternakan DKI Jakarta, kata beliau, di Jakarta ini sapi yang disembelih itu cuma 200 ekor, babi 600. Ya. Saya juga gini kan, saya baca-baca baju, ternyata apa? Bisa dibikin kulit, ya. Bisa dibikin sepatu, bisa dibikin jaket. Ya. Saya juga begitu, dikasih tahu teman-teman kalau kulit babi kirinya begini gitu. Ternyata ada teman saya pakai sepatu gini banget. Ada yang pakai jaketnya dari babi juga. Ya. Macam ya, banyak sekali produk olahan ini yang dipakai. Jadi Bapak Ibu waspada gitu. Supaya apa? Kolbunya sehat. Kenapa? Kalau ini nggak diperhatikan, maka kolbunya akan bermasalah. Ya, itu dia. Contoh nih, Anda makan roti, ya. Ada roti di Jakarta ini yang terkenal banget tuh. Olan tuh nggak pernah halal loh. Olan ini tidak pernah halal sampai sekarang. Bread talk pernah halal 1 tahun. Ya. Jadi jangan halal. Jadi pastikan kalau Anda makan atau masuk apapun dalam tubuh kita, ya, pastikan benda itu halal. Ya. Supaya apa? Supaya jiwa kita, kolbu kita selalu sehat. Ya. Makanya kalau cerita halal haram ini yang paling pusing sebenarnya dokter. Ya. Yang paling pusing dokter kenapa? Ya kita kemarin dengan berita kan cukup mengajukan kita 30.000 obat yang beredar, hanya 22 yang halal. Ya. Makanya ya itu jadi PR besar kita sebenarnya. Supaya apa? Ya kalau bisa mah, artinya kita punya kewajiban. Supaya apa? Kewajiban agar yang masuk dalam tubuh kita ini harus halal. Harus halal. Apapun itu, baik obatan, makan makanan, semuanya harus halal. Ya. Ibu-ibu hati-hati juga pakai itu apa namanya berus, sikat kue. Bukan saya ngomong sih, kata LPO, banyak sekali sikat-sikat kue yang berasal dari bulu yang tidak halal. Ya. Jadi waspada gitu. Supaya apa? Supaya kita terhindar, kolbunya itu sehat. Di dalam buku ini pun saya sampaikan terus saya nanti silakan dilihat, insya Allah. Tapi bukunya belum ada di toko buku, ada di Roll Price.
Baik, jadi ini hal yang kedua toyib ya. Jadi Rasulullah itu yang pertama kalbunya sehat, yang kedua yang pastinya masuk dalam perut beliau adalah yang halal, yang kedua toyib. Ya. Toyib ini maknanya tadi sudah jelaskan. Jangan masukkan dalam tubuh kita, jangan bikin badan kita tekor. Ya. Tekor itu seperti apa? Lebih banyak bahan non organik yang masuk dalam tubuh kita dalam setiap hari. Ya. Itu sebabnya kadang-kadang saya agak-agak sedih gitu ya. Kenapa orang lagi bencana, lagi apa gitu, kok dikasih yang instan-instan? Sudah lagi bencana, dapat bencana lagi. Kan mereka bisa bikin, maksudnya dalam kondisi seperti ini tetap masak, they need food. Ya. Mereka butuh makanan, bukan sesuatu yang instan. Kalau saya pribadi seperti itu mikirnya, ya kirimnya aja madu gitu kan, kirimnya di Poland gitu kan. Kirimnya apa? Bahan-bahannya bisa dimasak di sana juga, bukan dikirim mie instan terus gitu. Ya. Cina merupakan negara dengan konsumsi mie terbesar di dunia, tapi mereka tidak makan mie instan. Ya. Kita yang makan. Makanya, boleh nggak makan? Boleh lah, sekali-sekali. Berapa kali? Setahun sekali gitu. Supaya apa? Nggak rusak perutnya, ya. Yang ketiga apa? Latus tasrik, jangan berlebihan, ya. Jadi itu saya. Dan ya memang Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sering lapar, maka biasakan lapar. Bagus sekalian kalau mau coba puasa sederhana, Anda terakhir makan jam 9. Jadi sebelum jam 9 malam Anda sudah selesai makan semua. Selepas jam 9 yang makan, ya. Lalu Anda minum air, ya. Air yang dibasahkan, ya. Air besar itu gampang sekali, Anda bikin air biasa, lalu rendam dengan kurma atau rendam dengan jeruk nipis atau jeruk lemon. Besok pagi itu air Anda minum, campur dengan madu. Oke ya. Pagi-pagi itu sarapannya tidak ada sarapan apapun, bye-bye wassalam nasi goreng. Ya. Gorengan wassalam, Anda makan 1 porsi buah. Cuci buahnya benar-benar, karena buahnya kan juga banyak pestisida, itu cuci benar-benar. Nah, ini Anda makan sampai siang. Boleh makan apa? Apel kah, alpukat kah, segala macam, nggak pakai gula pasir, nggak pakai apapun yang sifatnya sudah komposan tadi semua sampai siang. Nanti Anda makan jam 8 pagi, biasanya jam 9 lapar tuh. Fase lapar ini adalah fase pembersihan, biarin aja. Ya, biarin lapar tadi, maka nanti setelah lapar itu hilang, nanti siangnya enak banget makannya. Ya, makanya makanlah ketika lapar, tapi minumlah terus-terusan. Kita kan salah, ya, minumnya kadang-kadang nunggu haus. Kalau nunggu haus nanti ginjal udah jerit. Tapi makanlah waktu lapar. Ini sudah terbukti zaman dulu ketika ada seorang dokter diutus di Madinah. Di Madinah dia nggak ketemu pasien, praktek sekian lama bingung nggak ada pasien. Ya, kenapa orang sehat semua? Ya, dia tanya sama dombanya, kenapa ente mau bersehat? Ya. Terus jawab, kami adalah kaum yang makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Anda bisa praktekkan itu. Artinya kalau Anda jam 9 malam berpuasa seperti itu sampai jam 12 malam, 12 siang besoknya, berarti hampir 15 jam Anda berpuasa sederhana. Cobain rasa. Dicobain rasa. Badan akan, insya Allah nanti akan turun berat badannya. Ya. Siangnya makan apa? Jangan diembat. Bisa ya. Siang diatur lagi, tapi dominan Anda mulai sekarang banyakin makan ikan saja. Ya. Telur kalau bisa jangan makan telur. Telur apa? Telur. Ya. Kalau bisa nanti digorengnya, gak usah goreng di tumisnya pakai minyak zaitun. Yang nanti kapan pakai zaitun itu. Baik, jadi ini Allah SWT terakhir dikit ya. Jadi sebenarnya Allah sudah sampaikan kepada kita ya. Allah katakan, perhatikan makanan. Kami belah bumi yang sebaik-baiknya, kami tumbuhkan biji-bijian. Salah satu sarapan terbaik adalah makanlah biji-bijian. Jadi pagi-pagi Anda makan biji kacang hijau, biji kacang merah, biji kacang kedelai, plus tepung beras merah, Anda akan kenyang seharian. Coba aja. Kenapa? Proteinnya sudah lengkap di situ. Apalagi Anda tambahkan madu. Gak usah makan banyak-banyak pagi-pagi, ya cukup sedikit aja cukup. Ya. Bijinya apa lagi? Ya, kalau makan biji, cara makan biji, makan anggur, jangan buang bijinya. Minyak biji anggur atau grapeseed oil lebih mahal dari harga anggur per kilo. Kenapa? Antioksidan anggur itu terletak pada bijinya. Jadi yang makan anggur jangan gitu, tapi dimakan bijinya. Kenapa? Bijinya itu justru antioksidannya.
kecuali apel. Manggis juga. Manggis itu Anda makan semuanya. Maksudnya bijinya itu makan loh. Bijinya manggis itu tinggi sekali ya dok. Selain daripada kulitnya, bijinya juga tinggi antioksidannya. Dukung juga. Ya. Durian susah kalau ya. Jadi ini saya susah membahas semua karena banyak sekali harus kita bahas. Tapi intinya Allah katakan perhatikan makanan ya. Ingat. Jadi kalau Allah sampaikan sesuatu dalam Al-Quran berarti sesuatu itu luar biasa. Ada hal luar biasa yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Makanya kalau kita lihat di sini Allah sampaikan zaitun, kurma, sayur-sayuran, ya. Minuman penduduk surga apa? Susu apa lagi? Khamar, tapi tidak mabuk apa lagi? Madu apa lagi? Jahe. Anda penghuni surga? Iya tak? Supaya nggak kaget nanti surga. Minumlah minuman penduduk surga mulai sekarang. Dikasih malaikat gitu, ini apa nih? Jahe. Apa jahe? Gue bisa minum sirup di dunia gitu. Supaya nanti nggak kaget. Makanan penduduk surga apa? Oh, makanan juga. Tapi makanan yang saya belum cari lagi kenapa ketika kita dibangkitkan nanti setelah dihisab, semua selesai urusan hisab, ketika sudah masuk surga, maka makanan pertama kali penghuni surga itu adalah hati ikan. Saya nggak tahu kenapa. Tapi hati ikan. Ya. Nah, jadi sekarang kalau sudah tahu kita bakal menjadi penghuni surga, di surga ada susu karet? Ada orange juice dalam kemasan? Di sana semuanya fresh. Ya. Makanya kalau minum susu, silakan minum susu, tapi minum susu yang fresh. Freshnya. Paling bagus apa? Susu nabi. Ya. Paling enak asin. Ya. Ya, di rumah saya kan ada semua kan. Paling seger mah asin. Kalau nggak ada, minum susu kambing. Saya prefer susu kambing. Kalau nggak susu kambing apa? Ada. Memang susu kambing folatnya kurang. Karena folat Anda bisa suplai dari kurma, dari madu, itu cukup. Ya. Kenapa? Tubuh kita mulai susu kambing lebih mudah sebenarnya, lebih mudah dan lebih murah sebenarnya. Karena susu kambing nggak perlu laktase. Susu kambing perlu laktase. Makanya anak-anak mengkret minum susu, mereka bilangnya intoleransi laktosa. Kita masyarakat biasa minum susu dari biji-bijian, kacang hijau, kacang kedelai. Kalau bapak-bapak yang nekat usahakan kacang kedelai ini jangan yang putih atau yang kuning. Ya, dari bagus yang hitam daripada yang kuning. Ya, baik. Saya nggak bisa panjang lebar. Di buku saya ada tulisan tentang ini, oral gula pasir, fakta sapi, ya, termasuk kenapa anak-anak yang makan gula berlebihan itu mulai sekarang coba dikurangi gula pasir. Itu racun sebenarnya. Lebih tepat dikatakan racun daripada pemanis. Jangan makan gula pasir. Ya, kalau bisa jangan makan. Kenapa? Dia bikin asam pak. Makanya anak-anak yang terlalu banyak makan permen giginya keropos. Betul? Kenapa keropos? Karena gula menyebabkan asam. Kalau sudah tahu asam, maka tubuh akan ngambil sumber yang tinggi kalsiumnya, yaitu gigi dan tulang. Dan tubuh kerja keras luar biasa untuk mengurai asam dari itu tadi gula tadi ya. Biasakan jangan pakai gula di sini. Boleh nggak diganti dengan gula buatan? Lebih parah lagi. Aspartam lebih parah lagi sebenarnya daripada gula pasir. Kalau bisa makan gula asli. Pemanis terbaik adalah madu. Selepas itu gula kelapa, gula jawa, gula aren, gula tebu itu Anda minum. Itu jauh lebih aman sebenarnya dan tidak akan meningkatkan gula darah. Bahkan madu juga ada salah satu pemanis terbaik, atau menggunakan gula stevia dari satu daun yang manisnya minta ampun, stevia. Ya. Baik, jadi buat sekalian, jadi itu yang mungkin bisa disampaikan karena waktunya nggak cukup. Ini tadi tentang gizi ya. Jadi jangan terlalu banyak makan daging, ya. Sering setelah berpuasa dan konsumsilah produk-produk dari lebah. Dan ya ini kalau sudah tentang bekam, nanti kawan-kawan kita cerita tentang bekam. Yeah. Jadi kebetulan saya ketua Asosiasi Bekam Indonesia. Ada 20-an pengda seluruh Indonesia dan sekitar 2.000-an anggota lebih. Jadi kalau Anda berbekam dimanapun, saya berpesan carilah bekam yang benar. Bekam ya. Tanya udah ikut ujian ABI belum? ABI itu Asosiasi Bekam.
Terus lihat ada fotonya nggak sama ketuanya. Tambahan aja. Ya supaya nggak kayak begini nih. Melecehkan sunnah. Ya, nggak sopan.